Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umurin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya mengenalkan diri saya pribadi. Nama saya Egy Agustian dari kelas MD 6A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme keuangan syariah berbasis jual beli. Banyak sekali mekanisme keuangan syariah berbasis jual beli seperti musyarakah, mudharabah dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul amal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan satu perjanjian di awal. Nah, bentuk ini menegaskan bahwa kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Jadi misalkan seseorang yang memiliki modal itu menyerahkan segala urusannya seperti misalkan pertanian kepada seorang yang ahli di dalam bidangnya, yaitu petani. Adapun tipe-tipe mudharabah atau mudharabah ada dua macam. Yang pertama mudharabah mutlaqah, di mana sahibul amal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola atau mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat atau urf. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Nah, di sini dapat dibedakan antara mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu memberikan keleluasaan kepada mudharib atau pengelola untuk mengembangkan usaha yang digelutinya, tapi modalnya diberikan oleh sahibul amal. Nah, sedangkan mudharabah muqayyadah adalah seorang pemilik modal menentukan syarat-syarat, jenis maupun jangka waktu kepada pengelola tersebut. Jadi tidak diberikan kebebasan kepada sang mudharib atau pengelola. Nah, adapun dari sifat-sifat utama mudharabah, yang pertama, sifat mudharabah berdasarkan prinsip bagi hasil dan berbagi resiko. Yang pertama, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jika usaha tersebut telah selesai atau berhasil, contohnya adalah pertanian, maka keuntungan yang didapat dari usaha tersebut dibagi dua, yaitu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Misalkan jika kesepakatannya 60 berbanding 40, 60 di pemilik modal, 40 di pengelola. Nah, jika sudah selesai, maka keuntungan tersebut dibagi dua, yaitu 60% untuk pemilik modal dan 40% lagi untuk pengelola.
Nisbah yang kedua nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan. Nah, jika usahanya tersebut mengalami kerugian, maka beban ada di pemilik modal. Kenapa? Karena ya dia memberikan modal, sedangkan untuk pengelola hanya tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukannya. Jadi tidak mendapatkan gaji seperti itu. Yang kedua, sifat utama dari mudharabah yaitu pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Mudharabah dilakukan oleh dua orang yang mempunyai maksud yang sama tetapi kapasitas yang berbeda. Nah, jadi sifat dari mudharabah yang kedua yaitu seorang pengelola dana tidak diperbolehkan mencampuri urusan usaha yang digeluti oleh pengelola. Nah, jadi di sini pemilik modal hanya memberikan modalnya saja, sedangkan yang mengelola bebas, tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain, baik itu dari pemilik modal sekalipun. Nah, ini dibagi dua. Yang pertama, pemilik modal yang tidak dapat mengelola modalnya atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. Yang kedua, orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian dalam mengelola modal sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasil sesuai akad atau perjanjian awal. Selanjutnya yaitu contoh akad dari mudharabah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari akad mudharabah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti contoh, seorang pemilik modal atau sahibul mal membuat atau melakukan akad mudharabah dengan mudharib dengan modal usaha 30 juta dan kesepakatan nisbah bagi hasil diantaranya sebesar 50 dibanding 50 dalam jangka waktu selama 6 bulan. Lalu mudharib kemudian membuat perjanjian mudharabah dengan mudharib akhir yang akan mengelola usaha konveksi dengan jangka waktu selama 6 bulan. Kedua belah pihak membuat kesepakatan nisbah bagi hasil di antara keduanya 40 dibanding 60. 40% untuk mudharib. Pada akhir masa akad mudharabah atau setelah 6 bulan, keuntungan mudharib akhir adalah 20 juta rupiah. Maka bagian keuntungan dari mudharib antara dia adalah Rp 8 juta rupiah, 40% dikalikan 20 juta berarti 40% dari 20 juta itu 8 juta. Dikarenakan adanya perjanjian awal dengan sahibul mal, maka pendapatan mudharib yang harus diterima adalah 50%. Maka di sini mudharib mendapatkan upah sebesar atau keuntungan sebesar 4 juta, yaitu 50% dari 8 juta tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.